wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Bandung Selatan, begitu pula ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Bandung Selatan, dan yang tentunya ini saya sayangi sesama muslim ya Pak, seluruh warga Muhammadiyah PCM Bandung Selatan maupun PCA Bandung Selatan dan simpatisannya. Semoga niat Bapak Ibu sekalian menuju majelis ilmu ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Ustadz diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan terkait Muhammadiyah untuk Palestina. Tadi malam Ustadz ngisi kajian tarjih Sabtu malam ya. Jadi yang biasa ngisi konten YouTube Muhammadiyah Jawa Barat Ustadz ya, di kajiannya terkenal dengan nama kata sama, kajian tarjih Sabtu malam. Kata sama itu yang isi Ustaz setiap malam Ahad. Jadi kalau bapak ibu-ibu misalnya ada waktu longgar, setiap malam Ahad buka YouTube Muhammadiyah Jawa Barat. Jam 8 kajiannya, jam 8 sampai jam 9. Karena Ustaz kan yang membidangi divisi kajian Al-Quran dan Hadis Majelis Tarjih PWM Jawa Barat. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Namun sebelumnya Ustaz tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Nama Ustaz Jadi Sarwaedi ya. Ustaz ini bukan asli Sunda. Ustaz ini pendatang Bu. Jadi Ustaz dapat orang Karawang asli ya, orang Sunda asli. Kemudian Ustadz pindah di sini itu tahun 2021 akhir, jadi belum lama jadi orang Sunda. Kalau kelahirannya Ustadz di Sumatera ya, di Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan. Kemudian besarnya banyak di Jawa ya, karena Ustadz MTS-nya di Jawa, kemudian SMA-nya sempat di Sumatera lagi ya, di Sumatera lagi. Kemudian kuliahnya di Malang, lanjut ke Suriah ya. Dari tahun 2009 sampai 2012 terakhir pecah konflik itu. Nah, jadi Ustadz bisa dikatakan memang lahir di Sumatera, tapi lebih banyak hidup di Jawa. Kemudian kalau Bapak Ustadz ini Sragen, ya Sragen Jawa Tengah. Kemudian kalau ibu itu Solo, tapi Solonya dekat Cemani Sukoharjo, seperti itu. Jadi kalau Ustadz ini Pujang Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, Pujang Kusuma. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Palestina. Kalau ibu-ibu mengenal Palestina itu identiknya Nabi siapa, Bu? Palestina
Ibu mengenal nabi siapa? Ya identiknya, identitasnya Palestina itu nabinya itu nabi siapa Pak? Kalau kata ibunya katanya Zakaria. Kalau kata bapak-bapaknya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Nabi Ishak. Nah ini. Jadi ada yang ngomong Nabi Ibrahim, ada yang ngomong Nabi Ishak, ada yang ngomong Nabi Zakaria. Nah, ini versi siapa ini? Buku. Ibu Nabi Zakaria versi siapa? Surat Maryam. Gimana bunyinya? Ya, benar. Tapi sebelumnya kan ada sejarahnya, Bu. Pak. Jadi nabi yang benar-benar tinggal di Palestina, tanah Palestina atau tanah Syam, ya. Yang kemudian wafat juga di situ. Yang pertama kali adalah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Makanya Nabi Yakub ini disebut dengan pimpinan, ya, atau mbah buyutnya Bani Israel. Ya, betul. Jadi kalau orang-orang Israel atau Israel itu biasanya menyebut nenek moyang mereka adalah Yakub atau Yakob, ya Yakob. Kalau dalam bahasa Ibrani atau Yakob dalam bahasa orang-orang Barat mengenalnya dengan Jakob. Nabi Yakub adalah keturunan langsung dari bapaknya para nabi dan rasul. Siapa Bu bapaknya para nabi dan rasul? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini Ustadz bukan pengen apa ya, ngasih kode kalau apa ya. Jadi intinya Ustadz pengen cerita dulu ya, tapi ibunya jangan sensitif dulu ya Bu ya. Nah, jadi awal mula Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki istri yang bernama Sarah. Sarah. Ya. Mesir. Kemudian setelah berselang beberapa tahun, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan keturunan. Makanya kemudian Sarah mencarikan seorang wanita budak yang berasal dari Mesir atau dari tanah Syam, yang lalu dimerdekakan, lalu dinikahkan kepada Nabi Ibrahim, atau istilahnya mungkin dihibahkan gimana ya Pak ya? Makanya kemudian inilah ya kisah pertama kali poligami dalam Islam. Ya, jadi poligami dalam Islam pertama kali dilakukan oleh Nabi dan Rasul Ibrahim alaihissalam. Nah ini ibu-ibunya jangan sensitif dulu. Jadi yang ngasih hadiah Siti Hajar atau Ibu Hajar itu adalah Sarah sendiri. Jadi pertama diambil dulu, kemudian dimerdekakan, kemudian diberikan ke Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Lalu ternyata setelah menikah dengan Siti Hajar, tak lama kemudian mengandung dan lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ismail karena dari Siti Hajar. Dan ternyata 6 tahun kemudian, nah ini Ustadz dapat kisah ini di dalam Sirah Ibnu Hisham atau Sirah Muhammad bin Ishaq bin Yasar, atau Bapak Ibu juga bisa membaca di dalam kitab namanya At-Tabaqat Al-Kubra karya Al-Hafidh Ibnu Sa'd. Nah, karya Al-Hafidh Ibnu Sa'd. Nah, di dalam dua kitab ini diterangkan setelah 6 tahun kemudian, ternyata Allah memberikan karunia seorang anak juga.
yang mana dari garis keturunan Sarah. Ya, dari garis keturunan Sarah. Lalu diberi nama Nabi Ishak. Ishak ya. Ya, jadi Nabi Ishak itu melalui ibunya Sarah. Sarah. Kalau Nabi Ismail melalui ibunya Hajar. Ya. Hajar itu seorang budak. Ya, budak lalu dimerdekakan. Kemudian Hajar dan Ismail tinggal di Makkah. Ya, tinggal di Arab Saudi istilahnya kalau sekarang. Kemudian Sarah dan anaknya yakni Ishak tinggal di Syam atau tanah Palestina. Tapi Nabi Ishak alaihissalam dalam beberapa riwayat itu meninggalnya ternyata nggak di Palestina. Jadi di antara Mesir, perbatasan Mesir dengan Palestina meninggalnya. Kalau yang hidup di Palestina, kemudian besar di Palestina, kemudian meninggal di Palestina, pertama kali dari seorang nabi dan rasul adalah Nabi Yakub, Rasul Yakub alaihis. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam dibantu ibunya Sarah mulai menyebarkan ajaran tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu kira-kira bapak, ibu-ibu sekalian, Masjidil Aqsa itu udah ada belum? Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ada yang ngomong sudah, ada yang ngomong belum. Nah, terus yang bangun siapa Masjidil Aqsa? Betul. Ya, kota, sebuah kota ya, namanya kota Al-Quds, kota kecil ya, kota Al-Quds. Nah, jadi saat itu yang pertama kali ya, yang pertama kali istilahnya buat kafling. Ya, istilahnya buat kafling ya, bapak-bapak kan pasti mungkin pernah beli tanah kafling ya. Nah, istilahnya yang membuat tanah kafling Al-Aqsa adalah Nabi Isa dibantu dengan ibundanya, ibunda Sarah. Tentunya melalui petunjuk dari ayahnya Nabi dan Rasul Ibrahim alaihissalam. Jadi dibuat tanah kafling. Disitulah dibuat tempat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi Ibrahim juga membuat tanah kafling bersama dibantu anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dibantu istrinya Hajar, Bunda Hajar, lalu membuat Ka'bah, ya, rumahnya Allah. Sebenarnya kalau pondasinya sudah ada, ya, pondasinya itu sudah diletakkan pertama kali oleh Nabi Adam alaihis salam. Kapan itu Ustaz? Saat Nabi Adam dan istrinya diusir dari surga. Ketika diusir itu diturunkan pertama kali Jibril ya, di dunia, di muka bumi itu pas nginjak di atas tanah Ka'bah. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, ada yang katanya namanya Hawa ya, dan istrinya Bunda Hawa itu pertama kali diturunkan itu di tanah Ka'bah atau pusat bumi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau mengkaji ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu geologi, Ka'bah itu adalah pusatnya bumi. Makanya Nabi Adam alaihissalam diturunkan di pusatnya bumi. Itulah kemudian Nabi Adam alaihissalam membangun pondasi
Ka'bah. Ya namanya fondasi ya belum ada bangunannya ya Pak ya. Fondasi saja. Jadi belum ada temboknya, belum ada dindingnya, hanya sebatas fondasi. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam fondasinya, lalu ditinggikan, jadilah Ka'bah. Itu sejarahnya yang benar. Jadi sebenarnya Ka'bah itu fondasinya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Dilanjutkan Nabi Ibrahim, dibantu putranya Ismail, dibantu bunda Hajar, lalu jadilah Ka'bah. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam dibantu bundanya Sarah membuat kapling Masjidil Aqsa, ya, yang mana tanahnya dikenal dengan tanah Al-Quds, ya, atau kota kecil Al-Quds. Kota kecil Al-Quds ini bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani itu istilahnya keramat. Ya, tanah keramat. Makanya sampai sekarang jadi tanah rebutan, tanah leluhur. Mereka itu memiliki keyakinan, bapak-bapak sekalian, kalau siapa yang mau tinggal di tanah keramat ini ada jaminan masuk surga. Makanya membuat orang-orang Yahudi, ya khususnya orang-orang Yahudi, getol banget, semangat banget pengen merebut tanah Palestina. Itu karena ada jaminan dalam sejarah mereka, orang-orang Yahudi itu, siapa yang bisa tinggal di tanah suci ini, tanah Al-Quds ini, maka dia akan hidup makmur. Hidupnya sudah makmur, bisa masuk surga versi mereka, seperti itu. Yang kemudian diteruskan, ya, oleh penerusnya, ada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diteruskan sampai Nabi Daud, lalu diteruskan sampai nabi-nabi tadi yang ibu sebut. Nabi siapa bu tadi bu? Zakaria. Sampai kemudian ke Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian lahirlah Isa alaihissalam. Jadi sejarahnya panjang. Jadi nggak ada segala sesuatu itu tiba-tiba. Nggak ada mak betunduk lah dalam bahasa Jawa yang mak betunduk. Ini di sini ada orang Jawa bu? Banyak. Oh nggak ada ya? Berarti Ustadz Jawa sendiri. Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Tapi bahasa Jawa ini agak mirip ya Pak ya dengan orang Sunda ya. Mirip. Kalau yang halus ya. Ya ujung-ujung kalau bahasa Ya. Jawa juga ujung-ujung, ada juga mak betunduk. Ya. Ujung-ujung. Tiba-tiba. Nah jadi tanah leluhur inilah yang kemudian direbutkan oleh orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, karena berdasarkan sejarah mereka, siapa yang mampu tinggal di kota Al-Quds, tanah suci ini, maka jaminannya masuk surga. Seperti itu. Kenapa? Karena disinilah tempat lahir dan meninggalnya para nabi dan rasul, kecuali Muhammad alaihissalam, kecuali Nabi Muhammad dan Rasul Muhammad alaihissalam. Selain itu semuanya lahir besar di kota Palestina, di kota suci. Ya ini dulu namanya Syam, ya namanya Syam. Tapi Syam itu luas sekali ya. Syam itu sebuah wilayah yang mencakup berbagai negara-negara. Ya. Namun ya kota pusatnya ada di Palestina, seperti itu. Nah khususnya pada masa Bani Umayyah Persia, Umayyah yang pertama ya. Kalau Bani Umayyah yang pertama itu pusat kotanya di Palestina. Kalau Umayyah yang kedua
itu pusat kotanya di Andalusia, Spanyol, Cordoba, ya Cordoba, seperti itu. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Setelah masa kekosongan berarti sudah tidak ada lagi diutusnya Nabi dan Rasul. Berarti masa kekosongan itu dari masanya siapa, Bu? Bisa. Ya, setelah masa Nabi Isa alaihissalam itu ada masa kekosongan sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian tanah Palestina jatuh di tangan Yahudi. Karena Yahudi menganggap dia adalah garis keturunan resmi para nabi dan rasul, makanya dikuasai. Saat itu Masjid Al-Aqsa itu sudah ada masjidnya. Siapa yang membangun, Pak? Sulaiman. Siapa yang membangun, Pak? Ini Bapak yang lagi duduk ini. Assalamualaikum, Pak. Yang bangun itu siapa, Pak? Masjid Al-Aqsa. Nah, kata Bapak ini Nabi Sulaiman. Sulaiman Kingdom. Yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah raja yang sangat terkenal, raja Islam yang sangat terkenal. Yang membangun benteng Yajuj wa Majuj siapa itu? Zulkarnain. Iskandar Agung Zulkarnain. Ya, konon Iskandar Agung Zulkarnain juga merupakan seorang nabi. Karena di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Jumlah rasul itu 313, dalam riwayat lain atau muzi 315 rasul. Berarti yang 25 itu nabi plus rasul. Ya, yang 25 itu nabi dan rasul. Sedangkan kalau nabi saja itu ada 214.000 nabi. Makanya kalau di dalam kitab Sirah Ibnu Isa, dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, Iskandar Agung Zulkarnain itu juga seorang nabi. Ya masa kalau nggak nabi, Pak, bisa buat bentengnya Yajuj wa Majuj? Hebat bener ya. Padahal Yajuj wa Majuj itu tidak bisa dibasmi, nggak bisa mati istilahnya, Pak. Ya matinya nanti di akhir zaman, nanti mati semua. Ya kalau kita kan pas ajal mati, ya mereka sampai sekarang masih hidup, Bu. Pak, Yajuj wa Majuj itu sampai sekarang masih hidup atas seizin Allah. Makanya nggak mungkin sekelas Raja Agung Iskandar ini tidak mungkin kalau bukan seorang nabi. Nah, jadi Raja Agung Iskandar ini yang membuat Masjid Al-Aqsa, langsung jadi bentuk masjidnya. Kalau tadi tanah kaplingnya itu dari Nabi Isa, fondasinya Nabi Yakub. Jadi fondasinya udah dibangun pada masa Nabi Yakub. Kemudian didirikan, dibuat megah oleh Iskandar Agung Zulkarnain. Seperti itu. Jadi ketika Nabi Isa otomatis sudah ada. Dan kapan kiblat itu mulai diarahkan ke Masjid Al-Aqsa? Ada yang tahu kapan? Kapan? Kan kiblat pertama kali ke Masjid Al-Aqsa. Pada masa siapa, Pak? Bu? Salah nggak apa-apa lah, ditebak aja. Yakub. Pada masa Nabi Musa. Ya, jawabannya benar. Pada masa Nabi Musa
alaihi Disuruh salam. menyeberang sungai ini. Jadi sudah diarahkan ke Masjid Al-Aqsa. Ya karena Nabi Isa nenek moyangnya saja sudah beribadah di tanah Palestina. Tadi kata Ustadz buat kapling, tanah kapling untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu pertanyaannya Bu, kalau mendekatkan diri kepada Allah saat itu ibadahnya Nabi Isa ngapain? Sholat, benar ya. Jadi bukan nyanyi-nyanyi, bukan ya, bukan bukan nyanyi. Jadi sudah ada sholat. Sholat saat itu adalah sholat dua rakaat. Jadi sholat itu sebenarnya praktek ibadah ya yang sudah lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saat itu Nabi Isa sholat 2 rakaat di tanah kapling Al-Aqsa. Lalu kemudian Nabi Yakub membuat fondasi yang kemudian digunakan untuk sholat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada riwayat satupun yang menyatakan para nabi itu sholatnya menyanyi-nyanyi. Dan makanya sekarang banyak buku sejarah itu mempelintir bapak-bapak ibu-ibu. Katanya ajarannya Nabi Daud itu nyanyi-nyanyi katanya. Lah yo aneh kok Nabi Rasul nyanyi Pak ya. Apalagi nyanyinya yang halus. Nggak masuk akal ya Bu ya. Masa Nabi dan Rasul nyanyi-nyanyi. Seharusnya kan berdakwah, mendakwai umatnya ya untuk mentauhidkan Allah. Jadi tidak mungkin ajarannya nyanyi-nyanyi seperti itu ya. Itu kalau yang nyanyi-nyanyi itu sumbernya dari kisah-kisah Israiliyat. Seperti itu. Kita kembali. Ketika masa kekosongan, maka kemudian tanah Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi sampai kemudian Khalifah Umar bin Khattab membebaskannya. Jadi yang pertama kali membebaskan tanah Palestina ya selain Iskandar Agung ya yakni sahabat Umar bin Khattab. Sebenarnya kalau yang pertama kali membebaskan tanah Palestina itu sebenarnya Raja Agung Iskandar Zulkarnain sebenarnya ya. Sebenarnya beliau yang pertama kali karena waktu itu sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tanah Palestina itu dikuasai orang-orang Yahudi jadi tempat maksiat. Jadi sekitar Masjidil Aqsa itu dibuat patung-patung. Jadi dikelilingi patung-patung Pak Bu. Patung dikelilingi patung-patung. Jadi untuk bermaksiat. Makanya kemudian diruntuhkan oleh Iskandar Agung Zulkarnain, lalu kemudian dibangun masjid. Kan lucu ya Pak Bu ya. Yang buat patung manusianya mau nyembah patung. Bahkan yang lebih lucu lagi, orang-orang kafir Quraisy itu dia buat Tuhan dari roti. Ya, roti dibuat oleh dia. Lalu dia makan juga itu rotinya. Ya, jadi ini lucu ini. Makanya kemudian kisah-kisah jahiliyah ini nurun ke Indonesia Pak. Orang Indonesia suka ngasih makanan ke pohon. Itu sebenarnya ya kisah-kisah keturunan dari jahiliyah zaman dahulu. Ya, kalau jahiliyahnya zaman dahulu buat patung sendiri, disembah sendiri. Kalau jahiliyahnya Indonesia ya buat nasi kuning ke bawah pohon besar. Dimakan. Buat nasi kuning dibawa ke tempat keramat, katanya angker katanya. Kalau enggak motong sapi kepalanya hanyutkan di laut. Nah ini sebenarnya praktek-praktek jahiliyah
yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, namun bentuknya berbeda-beda. Dan jadi sebenarnya orang-orang jahiliyah itu ada zaman dulu juga ada zaman sekarang. Kenapa kok dinamakan jahiliyah, Bu? Iya, karena melakukan praktek-praktek yang bodoh. Misalnya naruh nasi kuning di bawah pohon, pas dia balik nasinya habis. Padahal yang ngambilin anak-anak kecil bapaknya. Dia dikira ada yang makan ya, Bu ya. Itu bakar kemenyan dengan alasan biar apa? Biar leluhur gak ngamuk. Karena leluhur itu kalau nggak dikasih kemenyan bakal ngamuk. Ya kalau ngamuk nanti warganya dirusuhin. Ya nggak masuk akal lah. Masa makhluk gaib mau merusuhin gitu. Ya kita kembali lagi. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Setelah sahabat Umar bin Khattab membebaskan tanah Al-Aqsa atau Palestina, maka tak ada satupun warga pribumi dan orang-orang non-muslim yang dikeluarkan dari tanah Palestina. Ini bedanya ya. Kalau yang menjajah, kalau yang menempati orang Islam, maka orang non-muslim gak akan diusir. Coba kalau yang menempati orang Yahudi, orang Islam diusir. Bahkan orang Palestina yang agamanya non-muslim pun juga ikut diusir. Bedanya Pak, Islam itu kan berasal dari kata agama kedamaian. Makanya kalau ada orang Islam suka musir-musir orang, berarti bukan orang Islam. Ya tentu bapak ibu tahu ya yang suka musir-musir itu kan orangnya tinggi-tinggi ya. Nggak usah disebut identitasnya. Nah, makanya ketika sahabat Umar bin Khattab menguasai tanah Palestina, maka orang pribuminya nggak diusir, bahkan dijaga, dilindungi, ya dengan cara ditarik istilahnya apa pajak ya, atau jizyah ya, pajak. Kemudian pajak itu tujuannya untuk sebagai apa istilah jaminan agar orang-orang non-muslim maupun orang-orang pribumi itu tidak disakiti, tidak dizolimi. Lalu kemudian tanah Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa kemudian diperbagus oleh sahabat Umar bin Khattab, bangunannya dibagusin jadi lebih indah. Sampai kemudian pada masa Bani Umayyah Persia itu terus dilanjutkan. Setelah Bani Umayyah Persia jatuh, maka kemudian tanah Palestina balik lagi dikuasai oleh pasukan Romawi kuno. Ya, jadi sejarahnya memang gitu Pak ya. Jadi sejarahnya dulu didiami oleh Nabi Isa, kemudian dilanjutkan Nabi Yakub, kemudian Nabi Musa. Nabi Musa umatnya dablek istilahnya kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya apa ya dablek? Ngeyel, susah diatur. Mantanul. Ngeyel. Jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika ditinggal Nabi Musa waktu itu bersama Nabi Harun malah balik sesat. Bikin sapi. Ya nyembah Tuhan yang nggak jelas, nyembah Tuhan sapi, nyembah patung-patung yang nggak jelas. Ketika Rasul Musa balik ke umatnya nangis karena mereka kembali kufur, ya, kufur dari nikmat Allah, kembali musyrik, menyekutukan Allah. Ya, jadi setelah Nabi Musa itulah mulai tanah Palestina itu dikuasai oleh Yahudi
atau Bani Israel atau Israel. Sampai kemudian pada masa Raja Agung ya Iskandar Muda Zulkarnain, kemudian dibebaskan lagi, kemudian dikuasai Yahudi lagi sampai sahabat Umar bin Khattab dibebaskan lagi, kemudian dikuasai lagi sampai yang terakhir oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sejarahnya. Jadi yang bisa membebaskan Palestina itu Raja Agung Iskandar Muda Zulkarnain, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang bisa membebaskan tanah Palestina. Tapi membebaskannya Pak Bu itu dengan perjuangan darah. Ya, karena saat itu Yahudi itu nggak mau diundang baik-baik, ibaratnya disuruh pergi baik-baik nggak mau. Jadi Raja Agung Iskandar Muda Zulkarnain menyurati saat itu orang-orang Israel saat itu, diajak baik-baik tapi nggak mau, akhirnya dia diperangi. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga gitu, diajak rundingan baik-baik tapi masih ditolak, juga diperangi. Kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi saat itu diduduki oleh pasukan Romawi kuno ya, yang memang tak terkalahkan. Perang salib. Ya, pasukan salib itu tak terkalahkan saat itu karena jumlahnya banyak, kemudian pasukannya elit-elit. Ya, jadi saat itu mungkin bisa dikatakan ya Salahuddin Al-Ayyubi itu mustahil untuk membebaskan tanah Palestina. Karena zamannya itu Pak, bisa dikatakan Bu, istilahnya pistol itu udah ada zaman itu. Tapi pistolnya bukan pistol seperti bentuk sekarang. Mungkin pistol kayak buat nembak burung itu mungkin ya. Itu pistol yang paras panjang seperti itu. Jadi saat itu pasukan Romawi itu sudah punya pistol. Ya umat Islam masih pakai pedang, meriam, ya pakai meriam dan sebagainya. Tentu ya akan sangat sulit mengalahkan pasukan salib ya atau Romawi kuno. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ini sampai jam berapa Pak? 7. Sampai jam 7 ya? Oke. Jadi saat itu ketika Khalifah Umar bin Khattab menguasai tanah Palestina, warga-warga setempat dibangun camp-camp kayak pengungsian, dibuatin rumah Bu. Khalifah Umar jadi pemimpin di Palestina, warga-warga setempat dibuatin tempat, ya, jadi disediain dibangun tempat. Kemudian Palestina dibuat jadi pusat peradaban umat Islam. Ya, dibangun museum ini untuk menjadi sejarah ya akan tanah kelahiran para nabi dan rasul. Ya, Khalifah Umar bin Khattab itu mencari-cari makam-makam para nabi dan rasul, dicari makam-makamnya. Misalnya Nabi Yunus, kemudian Nabi Yusuf dicari makamnya, para nabi dan rasul itu dicari. Nabi Musa alaihissalam dicari juga makamnya. Lalu makamnya dilindungi, ya, dibuat kayak istilahnya kayak teralis ya, dibuat teralis, ya, biar tidak diselewengkan, ya. Makamnya dilindungi, dijaga biar tidak diselewengkan. Maksudnya biar nggak digali orang, biar nggak diambil orang, nggak dimanfaatkan. Jadi Khalifah Umar bin Khattab lah yang kemudian mencari-cari makam para nabi dan rasul, kemudian dilindungi, dibuat teralis, dijaga, dimuliakan. Ya meskipun mungkin tulangnya para nabi dan rasul itu udah nggak ada, mungkin tinggal tanah saja ya Pak ya, tapi tetap dijaga. Karena ya biasanya kan ada hadisnya ya, seorang penghafal Al-Quran saja
jasadnya tidak akan musnah dari muka bumi. Masa seorang nabi dan rasul jasadnya sudah hancur? Nggak mungkin. Makanya Khalifah Umar bin Khattab berijtihad untuk mencari-cari makam para nabi dan rasul, kemudian menjaganya. Setelah itu, di samping membuat pusat kota peradaban, Khalifah Umar bin Khattab juga kemudian membuat istilahnya ya, membuat sistem pemerintahan ya, membuat sistem pemerintahan. Jadi istilahnya ada gubernur ya, kemudian ada bupati, ada pak camat, ada kepala desa. Tapi dari zaman dahulu belum ada istilah kades ya, belum ada istilah camat, bupati, tapi ya istilahnya kepala yang mewilayahi sebuah wilayah provinsi berarti gubernur, kepala yang mewilayahi sebuah kabupaten atau daerah berarti bupati, dan seterusnya. Sistem pemerintahan yang resmi, yang tertib pertama kali dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya kalau katanya kita ngikutin sistem trias politika, sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya sistem pemerintahan itu sudah ada sejak pada masa Nabi, kemudian diperkuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Palestina yang memimpin wilayah ini, yang memimpin wilayah ini. Jadi dibuat sistem pemerintahan yang tertib. Kemudian tadi dibangun sebuah kota peradaban Islam. Makam-makam para nabi dan rasul dicari, kemudian dijaga atau dilindungi. Banyak sekali sumbangsi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang-orang yang nggak mampu itu ditanggung biaya hidupnya. Bayangkan ya Pak Bu, seorang Khalifah Umar itu mampu menanggung biaya hidup warga Palestina. Uangnya dari mana Pak Bu? Uangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pada masa sahabat itu kalau nginfak ya, ini ada kisah nyata ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Rasul dulu pernah buat pelelangan, istilahnya pelelangan ya, pelelangan amal jariah. Siapa sahabat di sini yang berani infak untuk agama Islam? Datanglah ya sahabat Salman. Wahai Rasulullah, saya siap menyumbangkan sepertiga dari kekayaan saya. Lalu Rasul melelang lagi. Siapa lagi yang berani? Sahabat Utsman bin Affan. Wahai Rasul, saya siap menyumbangkan setengah dari kekayaan saya. Ibu berani nggak Bu? Setengah dari kekayaan itu. Lalu Rasul kembali melelang kembali. Siapa lagi yang berani untuk menginfakkan hartanya? Sahabat Abu Bakar maju. Wahai Rasulullah, saya berani menginfakkan seluruh harta benda saya. Masya Allah. Pak, kalau punya harta 1 miliar, berani nggak infakkan 1 miliar? Itu makanya Khalifah Umar bin Khattab nggak takut dia kehabisan uang, nanggung masyarakat Palestina, biaya hidupnya ditanggung 100%. Karena sahabat itu kalau infak itu nggak nanggung-nanggung. Bila perlu seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada khalifah untuk umat Islam, diserahkan di Baitul Muslimin, rumah zakat istilahnya. Dari zaman dahulu itu sudah ada rumah zakat, namanya Baitul Muslimin, tempat berkumpulnya zakat-zakat dari orang Islam yang kemudian disalurkan ke rakyat Palestina. Makanya pada masa Umar bin Khattab, orang-orang Palestina itu merasakan benar-benar kedamaian. Ekonominya itu mapan, bapak-bapak ibu.
Lah gimana toh Pak? Perut lapar suruh kerja. Ya, orang lapar suruh kerja, mana mau, ya Bu ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab ngasih makan dulu. Kemudian setelah diberi makan rakyat Palestina, lalu dibangun tempat kerja. Lalu rakyat Palestina disuruh kerja oleh Khalifah Umar bin Khattab biar bisa dapat penghasilan. Makanya saat itu orang-orang non-muslim pun mengakui kekhalifahan Umar bin Khattab, khalifah yang bijaksana, khalifah yang sanggup memakmurkan rakyatnya. Rakyat-rakyat miskin ditanggung biaya hidupnya. Mungkin istilahnya kalau zaman sekarang mau ada makan gratis, udah usah Pak, udah usah. Itu sudah dilakukan zaman dahulu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Makan gratis itu Pak. Itu ngopi dari Khalifah Umar bin Khattab. Ada rumah makan gratis ya. Makan gratis itu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab dulu melakukan makan gratis tiap hari Pak Bu. Uangnya dari mana? Dari Baitul Muslimin. Jadi beliau Khalifah Umar bin Khattab itu membuat posko-posko. Posko-posko itu di situ disediakan makan gratis. Rakyat Palestina yang nggak mampu tinggal ngambil makan di posko. Ya, sudah dijamin makan, biaya makannya itu setiap hari. Setelah mereka kenyang disuruh kerja, kemudian dapat uangnya bisa untuk keperluan keluarganya. Coba khalifah mana yang lebih baik dari Umar bin Khattab? Berpikirnya itu terlalu cerdas sekali, sampai makan gratis itu ditiru sampai sekarang. Katanya ini program kerjanya capres ya. Itu padahal ngopi pasta dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Dia kalau mau makan gratis kayak Umar bin Khattab tiap hari makan sehari 3 kali. Gitu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita lanjut pada masa Khalifah Umar dulu ya. Dan masih banyak terobosan-terobosan yang dikerjakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya beliau mulai mengatur mengenai waris. Jadi Khalifah Umar bin Khattab lah yang kemudian mengatur waris mewaris atau mawaris. Jadi kalau ini keturunannya berarti dia dapat waris. Kalau bukan keturunannya karena anak angkat misalnya atau karena budak yang kemudian dimerdekakan maka tidak dapat waris. Waris mulai mantap dilaksanakan hukumnya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada saat awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab banyak terjadi pembunuhan antar saudara. Kakak bunuh adik kandungnya sendiri biar dapat warisan. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup karena nggak dapat warisan. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi zaman dulu itu pemahamannya wanita itu nggak akan mewarisi warisan ya, harta kekayaan. Makanya wanita itu nggak perlu dihidupi. Nah kemudian dimuliakan oleh umat Islam, diberi bagian. Kalau zaman warisan jahiliyah itu wanita itu nggak dapat warisan, 0 rupiah. Yang dapat warisan itu bapak-bapak atau laki-laki. Jadi misalnya bapak si A, ibu si B punya anak laki-laki 3, perempuan 3, maka yang perempuan 0, nggak ada warisan. Yang laki-laki ya tinggal dibagi warisannya, misalnya 1 miliar dibagi 3 orang.
Makanya zaman dahulu nggak ada yang pengen punya anak perempuan, gitu. Karena nggak dapat warisan, gitu. Kemudian ya anak perempuan saat itu memang kaum perempuan saat itu memang lagi termarginalkan, ya, lagi memang dipersekusi istilahnya seperti itu. Lalu kemudian dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan derajat yang sangat istimewa, ya. Lalu kemudian di dalam waris diberi warisan, meskipun bagiannya lebih sedikit 2 kali lipat dari bagian laki-laki. Itu sejarahnya Pak Bu. Jadi zaman jahiliyah dulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan itu nggak ada waris, nggak dapat hak waris. Mulai ada pada masa Rasulullah, kemudian dilaksanakan sepenuhnya hukum waris itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu ya, pada masa awal Khalifah Umar bin Khattab itu banyak bunuh-bunuhan. Kakak bunuh adik kandungnya sendiri, adik kandung bunuh kakaknya sendiri karena rebutan warisan. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab beristihad bagaimana menerapkan syariat Islam waris ini sepenuhnya, hingga akhirnya setelah diterapkan 100% syariat Islam tentang waris, maka tidak ada lagi pembunuhan. Itu. Jadi yang pertama kali menerapkan 100% syariat waris mawaris adalah Khalifah Umar bin Khattab. Bayangkan ya, dari ekonomi dibangun, sosial dibangun, ibadah ritual kepada Allah dibangun, kemasyarakatan pun dibangun, bahkan sistem pemerintahan pun dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Makanya bisa dikatakan khalifah yang nggak ada kurang. Khalifah Umar bin Khattab itu khalifah yang nggak ada kurangnya, Masya Allah. Yang lalu kemudian di kemudian hari, di kemudian waktu, semuanya ngopi-ngopi paste dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang katanya sistem pemerintahan apa? Demokrasi. Yang katanya trias politika, itu semuanya ngopi Pak Bu dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang katanya makan siang gratis, ya, Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab tiap hari ngasih makan gratis ke warganya. Ya, semuanya itu sudah copy paste dari Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah, luar biasa. Itulah kenapa Rasul Muhammad SAW sebelumnya berdoa, ya Allah, masukkanlah di antara 2 orang ini ke dalam agama Islam, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan Umar bin Khattab. Gak mungkin ya seorang Nabi dan Rasul doanya itu seolah-olah sebenarnya Rasulullah itu bisa memprediksi 100 tahun atau 1000 tahun kemudian. Tentunya atas izin Allah. Kalau Umar bin Khattab ini suatu saat nanti kalau jadi khalifah akan menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memiliki gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu gelar yang sangat istimewa, Pak. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Khalifah yang sangat peduli dengan rakyatnya, yang sangat peduli dengan kondisi perekonomian rakyatnya. Bayangkan Pak Bu, istilah yang biasanya digunakan Presiden Jokowi belusukan, itu juga copy paste dari Umar bin Khattab. Dulu sekalian, Khalifah Umar bin Khattab hampir tiap malam keliling sendirian. Seorang khalifah, presidennya presiden, keluar sendirian, nggak dikawal pas pampres. Zaman sekarang, pemimpin sekarang dikit-dikit kawal pas pampres. Khalifah Umar bin Khattab malam-malam, tengah malam, habis sholat tahajud keliling Pak Bu, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, lihat
kalau ada rakyatnya yang kelaparan, beliau ke Baitul Muslimin minggul gandum dipinggul, dibawa dihantarkan ke warganya yang nggak mampu, nggak pakai bantuan anak buah, dipinggul sendiri sama Khalifah Umar bin Khattab. Makanya belusukannya itu istilah udah kuno. Itu istilahnya sebenarnya sudah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setiap malam belusukan ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, melihat kondisi rakyatnya dan nggak dikawal pas pampres. Subhanallah. Jadi semuanya sekarang ini semuanya hanya kopi paste, Pak Bu. Kalau ingin melihat model kepemimpinan yang bagus, yang tertib, yang disiplin, lihatlah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Di situ ada semua. Bagaimana beliau cara membangun pemerintahan yang baik, membangun masyarakatnya, memakmurkan masyarakatnya, ya itu semuanya dilakukan dengan cara yang baik. Bagus sekali. Makanya sampai Barat pun saat itu mengakui Umar bin Khattab. Jadi Barat itu ketika melihat khalifah-khalifah yang paling disegani adalah Khalifah Umar bin Khattab, mengakui, kemudian mengadopsi cara-cara pemerintahan beliau, mengadopsi cara memakmurkan rakyatnya, mengadopsi cara mengenai waris mewaris dan sebagainya. Itu semuanya sudah adopsi dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, tentunya lewat doanya Rasul. Ya Allah, masukkanlah Islam di antara dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Jadi Rasulullah sudah bisa memprediksi kalau nanti Umar bin Khattab masuk Islam lalu jadi khalifah, maka umat Islam akan mengalami kejayaan. Makanya kalau dalam sejarah Islam, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jaya-jayanya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Itu paling jaya. Bahkan wilayah kekuasaannya meluas, Pak. Bahkan sampai ke Eropa pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perancis itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Perancis, sebagian wilayah Jerman itu ditaklukkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Tapi menaklukkannya bukan menindas, bukan mengusir, tapi mengayomi, melindungi. Makanya umat Islam itu jangan punya jiwa yang suka mengusir, menindas. Umat Islam itu selaras dengan namanya, agama kedamaian, agama keselamatan, agama yang memberikan sebuah kenyamanan bagi orang yang memeluknya. Sekian, wallahu a'lamu bishawab. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum. Oh ya, ini Ustaz kasih tanya jawab dulu. Ya Bu, Pak, kalau ada pertanyaan boleh Pak ya Bu ya. Ini mumpung belum jam 7, masih 10 menit lagi. Boleh tanya terkait sejarah Islam. Bapak-bapak kalau pengen baca yang tadi Ustadz sebutkan, memang itu sekarang belum ada terjemahannya. Kalau Sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq sudah ada. Tapi kalau atau Baqarah Al-Kubra belum ada terjemahannya. Jadi kalau mau baca kitabnya harus belajar bahasa Arab dulu. Ya Pak, silakan Pak. Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pada